Tuh, hasilnya yang tengah dengan yang countersunk mirip sekali. Dan langsung kita coba dan ternyata istimewa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi dengan saya di channel FN Toys. Saya pengen share tentang tips and trick lagi, karena memang banyak yang butuh hal-hal sederhana tapi penting dalam dunia Tamiya. Oke, langsung saja kita lihat videonya. Nah, untuk tips and trick kali ini yang pengen saya bahas adalah tentang alat. Yang pertama, yaitu tentang ground clearance. Ini lumayan harganya ya. Barang yang hanya segini harganya kalau nggak salah sampai 45.000 atau berapa gitu loh. Intinya mahal. Sehingga jarang orang yang mau beli. Yuk kita bikin saja sesuatu yang keras, yang tebalnya itu 1 mili. Nah ini, banyak orang tidak tahu, tebal 1 mili itu bisa kita dapatkan dari cutter. Ya betul, cutter ini ketebalannya itu ini 5 pieces ya, 5 pieces. Kalau di total ini tebalnya kurang lebih 2,5 mili ya, 2,5 mili. Jadi boleh dibilang satu piecesnya itu 5 mili. Sehingga untuk membuat seperti ini ya kita tinggal tumpuk-tumpuk saja. Nah teman-teman sekalian, akan saya ulas bagaimana kita membuatnya. Lah, langkah pertama, langkah baiknya kalau cutternya ini kita amplas dulu saja ya, karena supaya tidak berbahaya ketika kita mengerjakan. Kita amplas bareng-bareng. Ya tidak sampai habis tapi minimal tidak tajam lah. Oke, lumayan, sudah tidak terlalu tajam. Satu-satu. Oke, 5-5-nya sudah di loh, kok 4. Di sini. Bang, kamu nanya. Lah, iki arek ndelik. Nah, jadi sudah semua. Kalau sudah tidak tajam begini, insya Allah aman untuk Nah, cutter sudah dicuci bersih semua. Sekarang tinggal pemasangan. Untuk pemasangan ini ada 2 macam teman-teman. Jadi teman-teman yang memiliki gerinda potong, ini bisa dipotong, potong lurus supaya rapi. Tapi kalau tidak punya, ya tinggal dipotong aja sesuai dengan potongannya bawaan cutter. Saya contohkan yang sekarang yang dipotong saja ya supaya hasilnya rapi. Kita potong saja langsung 2 yang ujungnya. Kita ambil tang dan kita buang. Bismillah, aman. Oh kan, aman. Yang ini juga. Nah, terus kita rapikan lagi pakai gerinda potong tadi. Sebelumnya yang enak kita lem dulu saja. Ya, kita lem supaya dia jadi 1 mili yang paling depan. Kita lem langsung jadi 1. Begini. Sip. Otomatis ini sudah jadi 1 mili. Terus kita rapikan ujungnya. Oke, yang 1 mili sudah jadi. Tinggal kita lakukan berikutnya, ditumpuk-tumpuk terus sampai 2, 3 dan seterusnya. Yuk. Untuk 2 cutter berikutnya itu kita potong dulu. Lupa saya di video. Yang ujungnya dipotong dulu 2 keping, ini juga 2 keping. Setelah itu kita lem, kita potong terus lem seperti yang proses pertama tadi. Kalau sudah dipotong rapi, tinggal kita lem seperti yang awal tadi. Oke. Kita rapikan ujungnya supaya bagus dan rata. Nah, untuk yang ketiga, sisanya kan ini nih. Ini kita pasang dulu sama ya. Langsung double saja begini. Intinya jadi 1. Seperti yang awal tadi. Otomatis nanti ini juga dipotong dulu di awal. Jangan takut sudah tidak tajam. Yang penting hati-hati. Kita potong lagi ujungnya. Oh, ini panas ini ya. Pakai tang lah buat megang. Kita potong seperti yang awal tadi. Nah, yang ini yang hati-hati. Oke, kita rapikan. Oh jangan, kita lem dulu terus kita rapikan.
Terus satunya kita pasang di belakangnya begini. Oke, langsung saja. Wis adzan maghrib soalnya sholat dhisik. Nah, oke, kita rapikan ujungnya biar enak dipandang. Nah, dengan begini teman-teman sudah memiliki 3 besi yang tebalnya masing-masing 1 mm. Tinggal kita tumpuk saja, jangan begini. Kalau gini kelihatan kalau cutter, tapi dibalik lah sudah seperti besi beneran. Ini dibalik, pasang di sini, ini dibalik, pasang di sini. Nanti kita potong bareng-bareng. Oh, yang ini yang dipotong nih supaya dia jadi. Yuk, langsung saja kita lakukan. Kita lem satu-satu dari yang ini dulu, yang panjang, yang utuh. Yang pertama, aduh, kakean. Depannya enggak perlu ya, gampang dikikir aja nanti. Ini yang pertama, kita taruh di sini misalnya. Oke, beres. Terus yang terakhir yang double tadi. Yang double kita taruh di belakang. Lem habis begini. Oke, kering, kita potong belakang, kita lihat hasilnya nanti. 1, 2, 3, jeng jeng, kan keren. Inilah ground clearance checker made by FN Toys yang harganya cuman 1 box Rp8.000. Apakah fungsinya sama? Insya Allah sama. 1 milinya tingginya sama, 2 milinya tingginya sama, 3 milinya pun tingginya sama. Kok enggak sama? Oh sama ya. Yang penting teman-teman ngelemnya jangan berlebih. Kalau berlebih nanti dia lebih dari 2 mili. Intinya begitu. Jadi benar-benar kalau seperti ininya sudah benar-benar nempel sempurna kayak gini yang 1 mili. Yang punya saya ini 2 milinya salah ya. Karena lemnya tadi 2 kali sehingga dia ngangkat. Dia lebih dari 2 mili. Jadi teman-teman kalau bikin sendiri pengeleman harus sempurna seperti yang 1 mili di depan. Jadi betul-betul ini 1 mili, ini 2 mili, yang ini otomatis jadi 3 mili. Kalau sudah seperti ini teman-teman bisa cek sendiri mobilnya. Misalnya, nah Fun Quiz keluar lagi. Ground clearance berapa? 1 mili. Alah lolos. 2 mili lolos. Ternyata punya saya 3 mili tidak masuk. Dia berarti 2,5 lah kurang lebih. Itulah yang pertama tentang pembuatan ground clearance checker. Daripada beli mahal, mending bikin sendiri. Next. Oke, yang kedua marilah kita buat yang namanya stubby screwdriver. Tamiya stubby screwdriver. Susah tenan jenenge. Jadi kita siapkan kayu dulu. Nanti kayunya ini dilobangi tengahnya ya, kemudian siapkan obengnya. Kita lobangi dulu. Nah, kalau sudah lubang begini, siapkan obengnya. Jadi obengnya ini biasanya kan ada orang yang punya obeng set seperti ini, tidak terpakai dan sebagainya, itu cari yang kecil ukurannya. Nah, yang seperti ini. Ini kalau misalnya beli, kalau nggak salah itu ada sih. Tulis aja di marketplace itu mata obeng gitu, searching lah. Kalau nggak salah ini harganya 6.000 atau 7.000 gitu loh. Ya sudah, ini tinggal dipasang saja begini. Wah, kok nggak mau, kurang dalam. Kurang dalam, kita palu sedikit, pelan-pelan. Wah, ojo pelan-pelan kok nyambung nang pelan-pelan Pak sopir mana. Nah, pokoknya pelan-pelan lah biar nggak rusak. Atau ke kayu aja lah. Ke kayu. Nah, ini aja biar nggak rusak ujungnya. Nah, pokoknya dimasukkan, kemudian kita tetesi bubuk supaya cekat. Kita tetesi saja. Kita apa ini? Pure. Kita tabur di sekitarnya. Ini cuma sekedar supaya dia tidak berputar ketika dipakai. Ya, seperti ini. Oke, cukup. Nggak perlu terlalu rapi. Toh ini juga alat kerja. Terus kita tetesi lem di sekitarnya begini. Nah, kalau sudah begini, insya Allah obeng ini akan sangat kuat. Dan fungsinya adalah ketika kita pasang mur baut di stay brake lah biasanya. Kita contohkan saja. Nah, jadi contohnya begini. Kita misalnya mau pasang pemberat nih, kan biasanya pakai countersunk ya, baut countersunk terus di mur. Nah, yang paling enak itu adalah dimasukkan terus ditaruhlah di atas obeng begini. Nah, Tamiya sendiri punya alat seperti ini. Cuman saya lihat di Indonesia tidak ada yang jual. Adanya kemarin saya lihat video di YouTube itu yang jual di Stargate Singapura itu jual. Nah, dengan begini pemasangan akan sangat kencang dan benar-benar seret asli karena benar-benar dia dipegang dari bawah. Oke,
Saya sendiri pakai, jadi saya kemana-mana selalu pakai ini saya bunterkan supaya cantik dan sebagainya. Inilah yang kedua, Stabi Screwdriver buat kaum mending daripada beli lebih baik bikin. Terima kasih. Yang ketiga, next. Yang ketiga adalah obeng bor countersunk. Inilah yang ditunggu-tunggu banyak orang karena memang ini gila, harganya luar biasa mahal ya. Ujungnya aja kalau nggak salah 45. Kalau beli dengan satu set begini ini ada yang jual 55, ada yang jual 60 ribu. Padahal gunanya penting. Cuman mau beli itu sayang, nggak beli juga butuh santai. Ada solusi buat kami ya, para kaum mending. Mending tuku ketimbang gawe. Apa itu? Kita lihat saja. Kita menggunakan bor. Ya betul. Mata bor ini mata bor ukuran berapa ini? 6. Ya. Kalau bisa pakai yang TCT, yang benar-benar dia tajam, ukurannya 6 mili. Kenapa pakai 6 mili? Ini secara ujung bentuknya mirip. Jauh sih. Tapi intinya fungsinya sama. Ini benar-benar bisa bikin tempat countersunk. Kita coba saja. Caranya supaya tidak sakit di tangan. Ini kita bebet dulu. Kita kasih lakban untuk pegangan. Setelah itu kita coba di karbon langsung setelah ini. Kita coba langsung. Kita ambil lakban, kita taruh di sini ya di ujung tidak apa-apa karena yang dipakai hanya ujungnya saja. Langsung diputar ke belakang. Jadi ini sambil pegangan tangan supaya gampang muternya juga supaya tangan kita tidak sakit. Karena ujungnya kan tidak ada penahan apa-apa untuk tangan. Begini aja cukup lah. Kita tes. Wih, lumayan. Jadi ini agak beginilah dibikin tumpul supaya tangan tidak sakit. Nanti kalau teman-teman pengen rapi ya tinggal dirapikan sendiri. Langsung kita coba. Langsung kita siapkan. Ini ada stick bekas ya. Yang kanan kiri sudah countersunk, yang tengah nih belum. 3 ini kita coba. Saya siapkan juga baut countersunknya. Kita tes yang pertama dengan yang memang ori. Maksudnya yang memang dia gunanya untuk countersunk. Yang sebelah sini. Prosesnya ini sih tidak lama karena emang dia tajam, tapi sayangnya ini lama-lama bisa tumpul. Saya sudah beli 2 kali ini. Seret cukup, kita coba hasilnya karena emang dia bagus ya, yang sebelah sini. Set. Oh kan, hasilnya rata, bagus dan rata. Ini yang pakai alat countersunk asli. Bagaimana kalau kita pakai bor 6 mili? Kita coba di sisi yang satunya. Mudah-mudahan tidak mengecewakan. Ojo di sini aku le. Yuk. Kita coba saja di sini. Kalau ini harus diputar sempurna gini ya. Harus muter full. Jangan kayak tadi. Kalau countersunk tadi ini gini-gini enggak apa-apa karena dia matanya banyak. Kalau ini kan matanya cuma 2. Jadi harus muternya full begini. Nah, begini. Set, selesai. Wush. Lebar juga ya. Kenanya sih lebar, tapi yang penting hasilnya. Kita lihat. Bismillah, mudah-mudahan aman. Dan ternyata kurang sedikit. Dia masih muncul sedikit. Artinya ya diteruskan sedikit lagi kayaknya bisa. Oke. Memang dia lebih lebar kenanya, tapi tidak masalah. Dan hasilnya mantap. Sama lurusnya tidak lebih dengan yang countersunk asli. Jadi dengan menggunakan ini insya Allah bisa menggantikan countersunk. Kalau Anda pengen lebih keren lagi sebetulnya bisa dengan cara dikikir. Jadi ini dikikir untuk membentuk lebih runcing. Nah kalau lebih runcing mau nggak mau dia tidak sebesar ini. Daripada teori langsung ya saya coba aja. Ini masih baru. Saya runcingkan, dibuat dia lebih sudut supaya mirip dengan countersunk yang asli. Kita coba saja. Oke, ini sudah saya runcingkan ya, diruncingkan pakai Grenda barusan. Jadi dia bentuknya lebih mirip lagi. Langsung kita coba saja. Yang sebelah kanan ini yang tidak diapa-apakan, ini hasilnya countersunk. Yang tengah inilah yang akan saya coba dengan ini. Bismillah. Bisa ternyata. Cuman tingkat ketajamannya sudah berbeda. Jadi tidak setajam ketika kikiran dari pabrik. Ketika kikiran dari tangan, tingkat ketajamannya berbeda. Dan ternyata bisa tapi agak lama. Wah, berat juga ini. Wait, sabar. Apa saya salah ngerenda ya? Oh iya, posisinya salah.
Oh iya, tingkat kemiringan salah. Tak perbaiki. Nah, ini baru benar. Jadi saya potong, saya gerenda supaya dia lebih runcing. Lah, lebih runcing mirip sama kontersang tapi tajam. Langsung kita coba di lubang yang tengah. Begini. Nah, kan tajam? Wait. Set, dapat. Istimewa. Ya Allah, istimewa tenan. Tuh. Hasilnya yang tengah dengan yang kontersang mirip sekali. Dan langsung kita coba dan ternyata istimewa. Betul-betul masuk, tidak terlihat dan tetap rapi. Jadi keputusannya jangan dibiarkan ya. Kalau dibiarkan dia besar sekali. Jadi tetap harus dikikir supaya tingkat sudutnya itu lebih runcing sehingga dia tetap bisa makan. Walaupun tidak seindah ini tapi fungsinya sama. Oke, Anda sudah punya solusi. Tidak perlu beli kontersang yang mahal, Anda bisa pakai bor 6 mili. Utamakan yang TCT. Ini harganya kalau nggak salah 12.000 apa ya, atau kalau nggak 10.000 saya lupa. Dan sudah bisa menjadi alat kontersang. Istimewa. Next. Dan yang terakhir, saya ingin sedikit review ya. Saya tidak di-endorse, tidak dibayar. Tapi kalau saya berbagi sesuatu yang memang bagus, saya pikir itu harus ya. Jadi jangan pelit informasi. Ada obeng elektrik yang indah sekali. Jadi betul-betul dia kemasannya bagus. Kemudian dia juga ada kabel charger untuk ngecas yang pasti. Dan yang asik adalah kabel chargernya adalah Type-C. Sehingga dia bisa charger di mana-mana istilahnya dengan buku panduan bahasa Cina yang jangan tanya saya. Saya kalau bahasa Arab sama enggak paham juga. Oke. Bahasa Cina jangan. Dan ini ada kotaknya dan ini menarik sekali, ada isinya banyak dan yang cocok buat Tamiya kayaknya ini yang paling kecil. Langsung kita coba saja di anukan ke baut yang tadi. Dan ternyata bismillah. Masya Allah. Asli, betul-betul tidak bergerak. Jadi ini istimewa sekali teman-teman. Kalau misalnya dipakai untuk ngebor. Nah, yang menarik adalah obeng ini, elektrik ini, bukan saya yang bongkar, tapi ada seorang pembeli yang membongkar. Dia penasaran. Setelah dibongkar, ini giginya yang dipakai sudah besi. Dinamonya itu dinamo bagus. Baterainya bukan baterai abal-abal. Dan yang asik adalah dia pakai modul. Jadi bukan cuma sekedar ngecas terus kemudian baterai ke dinamo, bukan. Tapi benar-benar ada modul yang ngatur supaya tegangannya lancar apa dan sebagainya. Dan ini teman-teman sekalian, itu benar-benar asik sekali. Buka dan tutup lancar. Ada lampunya juga. Dan torsinya kuatnya luar biasa. Ini tak tahan pakai jempol, ini muter. Nggak bisa, ini benar-benar ngikut. Ngecas di bawah, ada indikator lampu. Kalau dicas dia warnanya merah, kalau sudah hijau berarti hijau atau mati saya lupa, dia berarti sudah penuh. Dan ini kenapa kok saya rekomendasikan pada Anda semua, harganya cuma Rp170.000 saja. Jadi betul-betul sangat rekom untuk teman-teman yang suka bongkar-bongkar, bukan untuk Tamiya saja sih, untuk semua peralatan rumah tangga ini sangat cocok ya. Jadi hari ini teman-teman sekalian, saya pengen share pada Anda tentang satu, pembuatan GCC, Ground Clearance Checker, kemudian Stabi Screwdriver, kemudian alat kontersang, dan terakhir saya berbagi info tentang obeng elektrik yang yang murah, berkualitas tapi bukan murahan, betul-betul istimewa. Sekian dari saya, jangan lupa sholat 5 waktu, dan sampai jumpa di review-review dan tips and trik berikutnya. Terima kasih.